Mereka yang pengen beli tanah kok jadi tanggung jawab si pembeli rumah yang baru, kok jadi tanggung jawab kita netizen. Aneh ya. Padahal mereka ini udah untung loh kagak digebukin ya, nempatin secara lama, secara gratis ya. Dampak video sidak yang viral kini berbalik menjadi petaka bagi keluarga pengontrak rumah di Surabaya setelah mereka menerima hujatan masif. Sang ibu mengaku sangat terpukul karena kecaman netizen yang budiman tidak hanya menyerang dirinya, melainkan juga menyasar anak-anaknya. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu psikis anak yang masih sekolah maupun yang sudah bekerja akibat sanksi sosial publik. Meskipun kini menyatakan siap angkat kaki dari rumah 3 generasi tersebut, pihak pengontrak merasa terdesak oleh waktu pengosongan 1 bulan yang dinilai terlalu singkat. Mereka merasa semakin sulit mendapat tempat tinggal baru karena citra buruk yang terlanjur melekat akibat perseteruan sertifikat tanah ini. Upaya permohonan penghapusan video pun telah dilayangkan kepada tim terkait demi menyelamatkan masa depan keluarga dari hujatan. Gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Usai viral, pengontrak di Surabaya akui dapat banyak hujatan sampai anaknya dibully. Ya itu sih konsekuensi. Itu adalah hasil dari perbuatan Anda sendiri yang membuat Anda dan keluarga itu dihujat. Rata-rata orang yang waras tentu akan menyalahkan Anda sebagai pengontrak. Tidak ada yang membela Anda. Karena apa? Ya dilihat dari sudut manapun, Anda ini ya pasti tidak benar. Harusnya Anda tuh berterima kasih kepada pemilik rumah yang baru ya. Karena dari 2014 sampai 2026, Anda sudah diperbolehkan untuk tinggal di situ. Ya sebenarnya nggak diperbolehkan sih, karena Anda ngotot untuk tinggal di situ dan tidak mau keluar. Gimana orang nggak marah coba? Dari 2014 itu rumah sudah dibeli sama pemilik baru, yang kalau misalnya Anda ngontrak kan Anda harus bayar ke pemilik baru ya. Ini Anda nggak bayar, Anda tinggal di situ, Anda malah arogan kepada pemilik, Anda tidak mau keluar, Anda minta ganti rugi sampai yang katanya 60 juta. Siapa orang yang nggak marah? Masyarakat Indonesia yang waras pasti marah. Ini bisa jadi pelajaran penting buat Anda sekeluarga ya. Karena apa? Karena zaman sekarang ini kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma masyarakat yang dianggap masyarakat tidak benar, ya sudah pasti hukuman sosial atau sanksi sosial itu akan lebih berat. Karena sekarang itu gampang banget menyebarnya di media sosial. Nggak seperti dulu ketika akses ke media sosial belum ada. Sekarang gampang viral. Makanya harus hati-hati, harus jaga sikap. Kalian tahu kasus ini nggak? Ini menurut gua kasus yang paling aneh. Gak paling aneh, salah satu kasus aneh di 2026. Nih, buat yang belum tahu, gue bakal rangkumin, gak dirangkumin doang, tapi gue bakal ngasih opini juga. Jadi si ibu ini, itu tuh beli tanah, beli rumah tahun 2014 ya. Rumahnya ada di belakang kamera ini nih, yang lagi videoin ya, gak kelihatan di sini. Nah, tahun 2018, keluarga ini nih, bapak ini, ibu ini tuh udah berhasil balik nama, udah sertifikat rumahnya tuh atas nama mereka nih, atas nama salah satu di antara mereka nih ya. Nah, udah dapet sertifikat rumah, mau dipakai dong rumahnya, ya kan udah beli rumah masa nggak dipakai gitu kan, mau buat apa? Nah tapi rumahnya itu lagi ditempatin orang-orang yang ngontrak di situ, termasuk baju putih ini nih, ibu-ibu nih, sama yang di belakang kamera nih, nggak kelihatan banyak banget nih, pada ngamuk-ngamuk nih. Yang punya rumah kan keluarga ini nih, terus dia mau tinggal di situ, terus yang ngontrak marah-marah, maksud gue kayak spare waktunya panjang loh, itu 2018, 2026, 8 tahun. 8 tahun dia memperjuangkan untuk tinggal di situ nih si ibu-ibu ini ya. Tapi gak dapet ya. Nah akhirnya dimediasi nih sama wakil wali kota Surabaya. Yang lebih anehnya lagi tahu apa? Ibu ini, keluarga ini ya, disuruh ngasih kompensasi 5 juta per kepala. Maksud gua gue udah beli rumah nih ya, gue udah beli rumah. Nah rumahnya itu tadinya ada yang nempatin nih, ya kan? Udah sertifikat atas nama gue minta pergi dong, ya kan? Orang udah gue beli. Nah ini gue udah beli, mereka gue suruh pergi,
gue suruh bayar lagi 5 juta per kepala. Apa nggak emosi gue? Udah ditawarin kompensasi kayak gitu ya, masih marah-marah yang ngontrak di situ. Katanya, emang cukup 5 juta buat nyari kontrakan? Gue nggak kebayang sih kalau jadi ibu-ibu itu ya, udah beli rumah, terus yang tinggal di situ pindahan, gue juga yang disuruh bayarin kompensasi. Apaan kompensasi? Ini di sini gue semua yang dirugikan. Udah ngontrak, gak pernah bayar, diusir, malah dia minta 60 juta. Makanya jangan pernah nolong baik sama orang. Pilih-pilih lah, nolong itu gak apa-apa, tapi sewajarnya. Karena banyak orang yang gak tahu diri begini guys, sumpah. Ya kan ada juga tuh orang pinjem numpang ya, tanah kamu tak pakai, nanti ujungnya jadi hak milik. Dibangun rumah, dibikin sertifikat, itu banyak banget itu kan. Terus aku numpang di rumah kamu ya sementara, nanti jadi hak milik dia gitu kan. Makanya kalau nolong orang tuh yang sedang-sedang aja gitu. Karena banyak manusia yang gak tahu diri, alias kepalanya itu kosong, ada otak tapi buat otak-otakan, dimakan tuh otak, bukan dibuat mikir tuh. Banyak seperti itu. Apalagi kalau ngutangin teman, aduh lanjut ya kan. Udah ngutang artinya minta gitu. Jadi kalau ada temen yang ngutang, bilang nih gue kasih sekian, gue gak bisa ngasih lo kayak saat ini ngutangnya 3 juta 4 juta, gue gak bisa ngasih lo, gue kasih 500 saja, gue ikhlasin gitu kan, daripada ngutang tapi gak bayar gitu kan. Karena aku kenyang seperti itu. Lanjut, saudara pun begitu banyak. Jadi kasih aja gitu, sesuai budget kalian gitu. Karena daripada kalian sakit hati nggak dapat amal jariah kan. Otomatis kalau kita nolongin orang terus orangnya bikin kesel, terus diusir nggak mau kayak rumah itu, otomatis kita jengkel dong. Alhasil kita udah darah tinggi, amal ibadah kita nggak dapet gitu kan. Mendingan sekalian gitu aja gitu loh. Kayak contoh nih, aku waktu itu ya, pada saat itu ya, aku tuh nolong temanku ini ya, intinya ya udahlah nolong lah. Di belakang gue diomong-omongin saempote gitu kan, sampai gitu. Tapi untungnya aku tuh orangnya jengkel, tapi ya wes lah, karena kan bertemannya udah lama juga gitu kan. Tapi ya wes lah, kerjaan tuh nyebarin foto aku guys ke teman-teman dia yang which is aku nggak kenal teman-teman itu. Sebarin fotoku, yang fotoku masih jelek. Ya tau sendiri kan orang di Konoha itu kan kalau cah hitam kurus kecil nggak make up itu kan jelek ya, beda sama bule ya. Kalau bule itu kalau kita nggak make up, kalau udah suka aja gitu. Tapi orang kita kan tipikal cakepnya beda, disebarin fotoku. Ini si itu yang tiktoker itu aslinya dia tuh jelek gitu. Padahal dulu sering makan minum sama gue, sering gue kasih uang. Intinya ngutang tapi nggak pernah bayar, nggak apa-apa sih bicis, nggak apa-apa sih. Cuman jelekin banget, padahal kita tuh bertemu udah lama banget, sumpah. Nah itu buat pelajaran sama aku sekarang. Jadi kalau seandainya berteman tuh yang biasa aja gitu, karena jarang orang itu baik itu di depan di belakang kita. Tapi manusia kebanyakan seperti itu sih. Jadi intinya kalau nolong orang tuh seneng-seneng aja daripada kecewa. Seperti Pengontrak di Surabaya curhat anak kena bully, mohon Cak Ji hapus video. Jadi buat yang ketinggalan, mereka ini adalah penyewa yang udah lama banget gak bayar uang sewa ya, tapi nggak mau pergi ketika rumah yang mereka tempati itu udah dibeli sama orang lain. Mereka baru mau pergi kalau dikasih pesangon 60 juta. Nah awalnya si pemilik rumah baru ini tuh masih berbaik hati ya, mau ngasih pesangon 5 juta. Tapi karena setiap datang ke rumah itu selalu diintimidasi, dikata-katain, niat baik itu berubah jadi mau ngasih 1 juta aja. Mereka makin marah ya, makin ditolak tuh mentah-mentah ya. Mereka bilang ya, uang 1 juta 5 juta cukup buat beli apa ya? Emang cukup buat beli tanah? Emang cukup buat ngontrak? Bayangin ya, mereka yang pengen beli tanah kok jadi tanggung jawab si pembeli rumah yang baru, kok jadi tanggung jawab kita netizen. Aneh ya, padahal mereka ini udah untung loh kagak digebukin ya, nempatin secara lama, secara gratis ya, hak orang gitu ya. Disuruh pindah juga ngeselin ya, udah untung kagak digebukin juga ya. Jadi kalau kena bully ngaca. Nah terus mereka minta video di akunnya Cak Ji itu dihapus ya. Buat apa ya? Kita orang udah hafal, muka kalian udah hafal ya. Jadi buat juragan kontrakan atau kos-kosan ya, tuh apalin muka-muka orang tuh problematik, ngeri, takut rumah kalian dikuasai, takut ya tuh. Terus katanya Titik meluruskan bahwa keluarganya sadar diri dan sebenarnya bersedia untuk pindah. Namun tenggat waktu 1 bulan dirasa terlalu singkat, ditambah status viral yang justru menyulitkan mereka untuk mencari kontrakan baru. Bukan, ini mah bukan sulit karena viral, karena kalian sendiri memang dari awal kagak mau pergi gitu loh.
ya. Uang 60 juta buat apa sih? Mau naik kelas ya, tinggal di apartemen gitu. Aneh. Orang lain yang jual beli rumah kok kalian yang merasa harus banget dibagi sih? Ya, udah nempatin gratis kok merasa memiliki sih? Aneh, tahu? Aneh. No, terus kata dia lagi, no, kalau saya saja yang dihujat begitu nggak masalah, masih bisa saya terima karena saya sudah biasa dan tidak peduli. Tetapi kalau anak saya kan masih kecil, kasihan sampai ikut dibully juga. Nah itu lu salah ya, lu jedotin kepala lu ke tembok ya. Kenapa lu kagak peduli? Lu harusnya peduli ya. Kalau lu dihujat dikatain, lu tuh harus peduli. Lu minimal introspeksi, kenapa gua dihujat gitu loh. Ada yang salah kah dari diri gua begitu? Nggak semua orang yang dihujat ya, dibully itu korban, enggak semua. Kadang pelaku utamanya kayak lulus keluarga ya. Kalian tuh bahkan bikin mental kita rusak ya. Dikata kita kagak shock ngedengar anak lu teriak-teriak begitu, sok jago begitu. Ya enteng aja ngomongnya. Kita orang kena mental denger anak lu teriak-teriak. Kita orang kena mental ngeliat keluarga lu ya. Kita nggak expect ada orang-orang kayak kalian gitu, nggak expect, tau nggak? Tuh katanya itu kan bisa menyerang secara verbal dan psikisnya ya. Giliran lu sekeluarga yang nyerang orang nggak apa-apa gitu. Giliran kalian dapat karma merasa tersakiti, merasa jadi korbannya di sini ya. Aneh. Udah pokoknya kata gua ya, juragan kontrakan ya, juragan kos, apalin muka mereka, mending skip ya, daripada rumah kalian dikuasai. Ngeri, problematik nih keluarga ya, problematik. Yang lebih aneh lagi juga Cak Ji. Paling aneh tuh Cak Ji. Cak Ji itu selaku wakil wali kota Surabaya ya, datang ke situ. Tadinya itu mau tujuannya mediasi, menengahi ya, tapi kayak gua memandang tuh kayak seakan lebih memihak keluarga mereka nih, si tukang ngebetak tanah orang, rumah orang nih ya. Harusnya Cak Ji nggak usah nyuruh pemilik rumah baru ngasih 5 juta lah, terus molor-molorin waktu pindahan sebulan lah. Orang mereka sendiri kok yang bikin masalah. Dari awal-awal kemarin juga udah disuruh pindah, nggak mau pindah. Ya emang waktu nggak berharga. Ngapain jadi kita yang harus ngalah sih Cak Ji? Cak Ji kalau begitu terus Cak Ji ya, ke depan kayak gitu terus Cak Ji ya. Orang-orang kayak mereka ini nggak ada kapoknya, nggak ada takutnya Cak Ji ya. Terus korban-korban ya yang dizolimi mau lari kemana? Kalau udah lapor ke Cak Ji aja hasilnya begini. Cak Ji ya. Aduh, Cak Ji.